Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Para pembalap kini sedang bersiap-siap untuk balapan yang sudah akan dimulai minggu depan. Dan beberapa pengalaman diungkapkan ke media tentang bagaimana mereka menjadi pembalap di pabrikan. Dan salah satunya adalah Juan Mir yang membeberkan bahwa Honda adalah yang terburuk. Wah, padahal dia pembalap Honda nih saat ini. Dan juga soal penasarannya, bagaimana Jorge Martin akan balapan di balapan pertama nanti setelah kehilangan kesempatan untuk berlatih. Tapi Bezzecchi berhasil menjadi yang terbaik di Aprilia ketika tes kemarin. Apakah nanti dia akan langsung moncer? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Mir mengakui bahwa hasil bagus yang menemaninya sejak awal karirnya sempat membuatnya kehilangan motivasi saat bergabung dengan Honda. Hal itu kemudian dia dapatkan kembali di pramusim ini dengan RC213V yang baru. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pembalap asal Mallorca itu yang berdasarkan rekam jejaknya seharusnya memimpin pemulihan HRC, secara terbuka mengakui bahwa RC213V 2025 merupakan langkah maju yang jelas dibandingkan dengan model sebelumnya. Setidaknya, dua versi yang dia tahu yaitu 2023 dan 2024. Juan Mir adalah salah satu rider yang paling menarik perhatian dalam tes musim dingin yang berakhir pekan lalu di Buriram, di mana kejuaraan dunia akan dimulai pada 2 Maret nanti, dalam waktu kurang dari 2 pekan lagi. Di sana, juara dunia MotoGP 2020 dari Suzuki itu finish di urutan ke-6 tercepat, setengah detik di belakang Marc Marquez, yang menjadi tolak ukur pada putaran terakhir di Thailand. 13 lap berturut-turut yang dia lakukan pada hari terakhir dalam latihan bebas seharusnya menempatkannya dalam posisi untuk memperebutkan 6 besar. Dengan Fabio Quartararo yang juga memainkan peran yang sama, tetapi di Yamaha dalam persaingan. Jika indikasi di atas terkonfirmasi, lompatan kualitas ini akan memungkinkan Honda untuk menetapkan target baru, jauh lebih ambisius daripada 2 musim terakhir, di mana mereka hanya mengumpulkan total 2 podium. Terlepas dari apa yang diproyeksikan oleh catatan waktu yang gemilang, musim dingin ini telah menyuntikkan oksigen yang menyegarkan untuk Juan Mir. Setelah setahun menderita akibat kurangnya kepercayaan diri pada prototipe RC213V yang membuatnya tenggelam di dasar klasemen, yang terburuk adalah pembalap Spanyol itu tak pernah melakukan serangan sama sekali, bahkan hanya untuk masuk ke 10 besar. Di Buriram, Alberto Puig, manajer tim Honda, mengatakan kepada motorsport.com, dalam sebuah percakapan tentang perlunya memiliki versi terbaik dari Juan Mir, tidak hanya dari segi kualitasnya, tetapi juga dari segi mentalitasnya. Pembalap masih menjadi aktor utama dari olahraga ini. Itulah mengapa kami membutuhkan Juan Mir untuk berada di puncak performanya. Ketika ditanya tentang hal ini, pembalap nomor 36 itu tidak memiliki masalah dalam mengakui kurangnya motivasi yang menyertainya pada waktu-waktu tertentu selama musim lalu. Sementara, dia juga menjelaskan bahwa motor baru telah mengembalikan semangatnya untuk melakukan perjalanan ke balapan Grand Prix. Alberto mengenal saya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa ketika ada masalah, saya akan terpuruk. Dan itu mungkin karena saya sudah terbiasa dengan hal itu. Sepanjang karir saya mendapatkan hasil yang sangat bagus dan sangat awal. Hasil terbaiknya dalam balutan seragam pabrikan yang berbasis di Tokyo itu adalah posisi 5 di Indonesia 2 tahun lalu. Terakhir kali dia naik podium adalah tahun 2021 di Portimao, ketika dia masih memperkuat Suzuki. Saya datang ke MotoGP 2019 dan tahun pertama saya sudah seperti roket, naik 7 podium dan finish ke-12. Dan tahun kedua, saya memenangkan gelar. Saya mengalami cedera di Brno. Saya berhasil mengatasinya. Dan hanya itu. Saya tidak pernah mengalami momen buruk sampai saya datang ke Honda. Dan disinilah pengembaraan dimulai. Tambah pembalap Spanyol itu, yang berada di posisi terakhir 2023
dan kedua dari belakang 2024 di klasemen selama 2 tahun terakhir. Sangat mudah untuk kehilangan motivasi ketika Anda selalu terdorong oleh hasil dan tiba-tiba Anda berhenti mendapatkannya. Sudah lama sekali saya tidak menikmati balapan. Dalam sesi latihan di Sepang dan Buriram, Mir terlihat bernapas lega. Bukan karena catatan waktunya, tetapi karena motornya memungkinkan untuk kembali membalap dengan agresif, tanpa rasa takut. Apa yang saya nikmati selama hari-hari uji coba ini sungguh luar biasa. Karena bisa mengendarai motor dengan cara yang saya sukai. Kini, pembalap Spanyol itu hanya meminta satu hal kepada Honda, agar motornya bisa berlari kencang, lebih kencang lagi. Yang mana itu adalah kekuatan untuk pembalap agar bisa bertarung dengan yang terdepan. Sedangkan teka-teki tahun ini adalah di Jorge Martin, di mana potensi juara dunia itu harus tak terlihat karena cedera yang dialami. Jika Marco Bezzecchi bisa menjadi kejutan di MotoGP, bagaimana dengan pemegang juara dunia itu? Minggu ini menandai 2 minggu sejak bintang baru Aprilia ini dipulangkan oleh dokter sejak menjalani operasi pada tangan kanannya yang patah akibat insiden di awal tes pramusim MotoGP di Sepang. Selama sepekan terakhir, pembalap asal Spanyol ini beristirahat di rumah, menunggu patah tulang di tangan kanannya dan kaki kirinya yang tidak perlu dioperasi itu sembuh. Martin diperkirakan akan berangkat ke Buriram akhir bulan ini untuk mengikuti balapan pembuka musim ini, yang dijadwalkan pada 28 Februari sampai 2 Maret. Jorge baik-baik saja, mengalami kemajuan, dan berencana untuk memulai latihan minggu depan agar berada dalam kondisi fisik yang lebih baik untuk Thailand, kata seorang yang dekat dengan sang rider. Dia pasti akan turun di balapan pertama, sudah dikonfirmasi. Kita lihat saja apakah dia akan mempersiapkan diri dengan lebih baik secara fisik sebelum berangkat. Dia akan menjalani tes medis pekan ini untuk melihat perkembangan patah tulangnya dan menentukan apakah dia bisa mulai berlatih. Dengan kurang dari 2 minggu tersisa hingga balapan di Thailand dan pemeriksaan medis yang diperkirakan akan dilakukan pada Senin atau Selasa, Martin hanya punya waktu 6 atau 7 hari untuk mempersiapkan fisiknya untuk musim baru. Terlepas dari kemajuannya sendiri, Martin diyakini sangat senang dengan hasil yang diraih oleh Aprilia di tes Buriram kemarin, di mana rekan setimnya, Marco Bezzecchi, mencatatkan waktu tercepat ketiga dan juga menunjukkan kecepatan yang kuat dalam lintasan panjang. Hal terbaik dari Jorge adalah dia ingin tahu segalanya. Tentu saja, dia menyesal tak bisa mengikuti tes. Tapi, kami terus berkomunikasi setiap menit, kata Paolo Bonora, Direktur Teknik Aprilia. Yang terpenting, dia ingin mengetahui masukan kami tentang bagian-bagian yang telah kami uji. Dan sangat menarik untuk mendengarkannya karena dia memiliki energi yang luar biasa. Yang paling kami fokuskan adalah membuat motor yang lebih mudah dikendalikan. Dan banyak peningkatan berasal dari mesin baru 2025 yang telah memberi kami umpan baik yang luar biasa. Dengan absennya Martin, Aprilia mengandalkan pembalap penguji Lorenzo Savadori untuk menggantikan kesempatan pengujiannya yang berharga yang akan hilang sia-sia jika tak digunakan. Kami senang dengan tes ini. Kami jelas bekerja untuk Jorge, yang selalu berhubungan dengan kami. Dia ingin tahu segalanya. Dia bertanya tentang segala hal. Kami telah bekerja pada setup yang akan memungkinkan Jorge untuk segera naik ke motor saat dia kembali ke sini, di trek Thailand yang sama. Pihak Aprilia mengatakan 4 balapan pertama di Thailand, Argentina, Austin, dan Qatar sebagai ujian bagi Jorge. Dia kehilangan kesempatan untuk melakukan tes di Sepang dan Buriram. Di MotoGP, ketika Anda beralih satu motor ke motor lain, Anda perlu menemukan kepercayaan diri. Ini tidak akan mudah, tapi kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantunya. Kami melihat Marco Bezzecchi dengan cepat menemukan kepercayaan diri di Buriram. Dan itu memberi kami keyakinan bahwa bisa memberikan motor yang bagus untuk Jorge Martin. So, Honda sudah menemui ritmenya. Kini Aprilia menunggu pangerannya apakah bisa mencatatkan hasil yang baik. Dan kira-kira bisa nggak nih Martin langsung podium di balapan pertama nanti? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.